Dan sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Marta Susaktibau. Saya atas nama Katarina Gunawadia. Saya atas nama Margareta Yunimania. Dan saya atas nama Mas Yari. Baik, demikian saja perkenalan diri. Dan membacakan materi yang akan kami bahas, yaitu tentang otoritas jasa keuangan. Bagian yang pertama, pengertian otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan atau disingkat dengan OJK merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas jasa keuangan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pada modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Yang kedua, tujuan otoritas jasa keuangan. Adapun beberapa tujuan otoritas jasa keuangan, yaitu 1. Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Akan melanjutkan menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan atau sering disebut OJK. Fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan. Fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan juga sering disebut sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, di mana independen maksudnya merdeka atau terbebas dari campur tangan pihak manapun. Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, seperti perbankan dan non-perbankan. Contoh daripada sektor perbankan yaitu bank umum, dan sektor non-perbankan adalah BPR atau sering disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal seperti SRO atau singkatan dari Self-Regulation Organization atau pasar modal. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian atau dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa, dan lembaga keuangan lainnya. Adapun wewenang atau untuk melaksanakan tugas pengaturan, wewenang daripada otoritas jasa keuangan adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan otoritas jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Terima kasih. Akan melanjutkan materi kami. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan pengelola statutor pada lembaga jasa keuangan. 8.
menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, memberikan dan mencabut 1. Izin usaha. Di sini yang dimaksud dengan izin usaha yaitu surat yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankan. 2. Izin orang perseorangan. Di sini dimaksud yaitu izin orang perseorangan yaitu izin yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan kepada perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan, efek melakukan kegiatan usaha sebagai PPE atau perantara pedagang efek. 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran. Di sini dimaksud yaitu pernyataan pendaftaran baru dinyatakan efektif apabila perusahaan dan atau tambah informasi dimaksud telah memenuhi persyaratan. 4. Surat tanda terdaftar. Di sini dimaksud dengan surat tanda terdaftar yaitu surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dalam tahapan dan persyaratan. 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha. Yang dimaksud di sini yaitu persetujuan atau perjanjian kepada orang lain dalam melakukan kegiatan usaha. 6. Pengesahan. Yang di sini dimaksud yaitu pengesahan yaitu dilakukannya suatu peresmian dalam kegiatan usaha. 7. Persetujuan atau penerapan pembubaran. 8. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan sektor jasa keuangan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami itu bagian D, bank, anggota otoritas jasa keuangan. Nah, saya akan menjelaskan di sini yang dimaksud dengan otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan atau disingkat dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun bank-bank yang telah terdaftar di OJK itu seperti Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NAV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Nah, kedua, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, yang ketiga itu Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Yang keempat, Bank Permata. Bank Permata adalah salah satu bank swasta nasional di Indonesia dan pada tahun 2019, Bangko Bank mengambil alih Permata Bank dan memulai transformasi besar-besaran di dalam organisasi. Selanjutnya itu Bank Rakyat Indonesia atau disingkat dengan BRI. Nah, Bank Rakyat Indonesia ini adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya itu Bank OCBC NISP. Sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP atau selanjutnya disebut sebagai bank, merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 April 1941 di Bandung dengan nama NV
Nederland Indische and Deposito Bank. Selanjutnya yaitu KB Bukopin. Sebelumnya bernama Bank Umum Koperasi Indonesia pada 10 Juli 1970 sampai 1 Juli 1989 dan Bank Bukopin pada tanggal 1 Juli 1989 sampai 23 Februari 2021 adalah bank swasta kelas menengah di Indonesia dan memfokuskan bisnisnya intinya pada 4 sektor yaitu UKM, mikro, konsumer, dan komersial. Selanjutnya itu Bank PT CMB Niaga, dulunya Bank Niaga, adalah perusahaan yang melayani jasa keuangan. Selanjutnya Bank Mega atau disebut dengan PT Bank Karman adalah perusahaan Indonesia yang didirikan pada tahun 1969 dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan dan berbentuk perseroan terbatas. Selanjutnya itu Bank Danamon. Bank Danamon adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia dan pertama kali didirikan pada tahun 1956. Bank ini dulunya bernama Bank Kopra Indonesia. Akibat krisis keuangan yang sedang melanda Asia pada tahun 1998, Bank Danamon akhirnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan selanjutnya itu Bank BPTN, merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Nah, Bank BPTN ini memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan secara komunitas persejahteraan. Dan selanjutnya itu Bank Internasional Indonesia. Bank Internasional Indonesia adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayang atau Banki Berhad, salah satu grup penyedia layanan jasa keuangan terbesar di ASEAN. Nah, sedangkan Bank Wori Saudara yaitu salah satu bank di Indonesia. Dan bank ini didirikan pada tahun 1906. Bank ini berkantor di pusat Jakarta. Nah, selanjutnya itu Bank Kaphana Indonesia. Bank Kaphana Indonesia ini salah satu bank terbesar di Korea Selatan yang merupakan anak perusahaan Hana Financial Group yang nilainya asetnya mencapai USD 120 miliar dan menempatkan peringkat lembaga keuangan terbesar ke-93 di dunia pada tahun 2008. Nah, Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam operasinya, Bank Syariah juga diatur oleh Fatwa DSN MUI dan hukum yang berlaku Indonesia tentang perbankan syariah. Nah, selanjutnya itu MNC Financial Service. Yang dimaksud jangan di situ adalah anak perusahaan dari MNC Capital yang menyediakan layanan perbankan secara lengkap. Nah, selanjutnya itu Bank Mayapada merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dan telah bergabung dalam grup Mayapada.